Disiarkan langsung dari Ballroom Mercury Surabaya Grand Miramar Hotel. Inilah debat publik kedua pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2024 bersama moderator kita Sandana Laksmi dan Helmi Kahaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selamat malam dan selamat datang dalam acara Debat Publik Kedua Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya tahun 2024. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati dan pemirsa, khususnya Anda warga kota Surabaya. Kami malam hari ini menyapa Anda secara langsung dari Ballroom Mercury Surabaya Grand Miramar Hotel. Sebelum kita memulai rangkaian acara malam hari ini Bapak Ibu, izinkan kami terlebih dahulu menyapa tamu-tamu kehormatan yang saat ini sudah hadir. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang yang terhormat Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya. Dan juga turut kami ucapkan selamat malam dan selamat datang Ketua Bawaslu Kota Surabaya dan jajaran. Dan juga turut hadir bersama kami tim panelis yang sudah siap untuk memberikan soal-soal yang sudah dirumuskan dalam debat publik kedua malam hari ini. Pada malam hari ini kami juga turut menyapa perwakilan partai atau gabungan partai politik pengusul pasangan calon. Dan juga kami haturkan selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Eri dan juga Bapak Armuji selaku pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2024 beserta para pendukung. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu hadirin, tamu undangan yang kami hormati dan pemirsa, kembali saya menyapa Anda, khususnya Anda warga kota Surabaya, di mana debat publik kedua malam hari ini, pada debat kedua malam hari ini. Dan juga debat publik pada malam hari ini kita akan kembali menyimak, mendengarkan dan juga menyaksikan visi misi program kerja, ide serta gagasan dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2024. Dan debat publik kedua pada malam hari ini mengusung tema memajukan dan menyelesaikan persoalan daerah, yang dimana Anda juga dapat saksikan debat publik pada malam hari ini dalam siaran televisi JTV serta live streaming di kanal YouTube KPU Kota Surabaya. Dan juga tentu saja kami memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu, saya Sandana Laksmi dan rekan saya Helmi Kahaf. Salam kenal dan juga salam hormat dari kami berdua. Kami diberikan amanah langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya sebagai moderator untuk memimpin dan juga memandu jalannya debat publik pada malam hari ini. Baik, untuk mengawali debat publik yang terbagi dalam 6 segmen ini Bapak Ibu dan juga pemirsa, marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan dilanjutkan dengan mendengarkan jingle Pilgub Jatim dan jingle Pilwali Kota Surabaya. Hadirin kami mohon berdiri.
wakil gubernur. Oh, semua warga Jawa Timur akan memilih gubernur dan juga wakil gubernur. Ayo, podo teko nang TPS karo nge-es. Seneng bareng prengas cek ora ketok stres. Bukan oleh pemimpin iso ngatur nganti beres. Iso dadekno Jawa Timur semakin sukses. Jawa Timur akan memilih gubernur dan wakil gubernur yang terbaik. Warga Jawa Timur ayo memilih yang mendengar aspirasi rakyat. Gunakan hak pilih kita. Cak Cingur, sate klopo, para dulur ning kota Surabaya. Monggo nyoblos, monggo milih wali kota dan wakil wali kota. Langsung umum, bebas juga rahasia. Ciptakan pilkada jujur, adil, bermartabat. Hari Rabu tanggal 27 November, Surabaya, datang pilih coblos. Baik hadirin, kami persilahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebelum kita melanjutkan pada agenda kita berikutnya, kami juga turut menyapa Bapak Ibu kehadiran dari saudara, sahabat dan teman kita semua komunitas dari disabilitas Surabaya. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu yang juga turut hadir, turut mengikuti pesta demokrasi di kota Surabaya dalam gelaran debat publik kedua malam hari ini. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, debat publik kedua pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya tahun 2024 dipersembahkan dan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya. Untuk itu Bapak Ibu kami akan mengenalkan kepada Anda dan lebih dekat dengan Komisioner KPU Kota Surabaya dalam tayangan berikut ini. Inilah dia Ketua dan anggota periode 2024, Bapak Suprayitno, Ketua KPU Kota Surabaya, Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga. Berikutnya Pak Subairi, anggota KPU Kota Surabaya, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat. Nabila Asri Suaris, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Bapak Bakron Hadi, Divisi Teknis Penyelenggaraan. Kemudian Bapak Jatayu Krisnatama, Divisi Hukum dan Pengawasan. Serta Sekretaris KPU Kota Surabaya, Titus Somtadi. boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk Komisioner KPU Kota Surabaya periode tahun 2024. Baik, untuk itu pada malam hari ini kita akan menyimak bersama yaitu sambutan oleh Ketua KPU Kota Surabaya kepada Bapak Suprayitno. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Forbimda Kota Surabaya, yang terhormat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya, yang terhormat pimpinan partai politik di kota Surabaya, yang terhormat panelis debat pada malam hari ini, yang terhormat kolega saya, anggota KPU Kota Surabaya, tidak ketinggalan mitra kerja kami, teman-teman Bawaslu, baik ketua maupun anggota, tidak ketinggalan teman-teman disabilitas yang pada malam hari ini hadir, serta hadirin yang tidak bisa
kami sebutkan satu persatu. Berikut segenap elemen, segenap warga kota Surabaya yang menyaksikan melalui video streaming maupun kanal YouTube yang kami sediakan. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini kita bisa menggelar debat publik yang kedua, di mana ketika cuma terdapat satu pasangan calon, dari sini sifatnya sebatas penajaman visi dan misi serta program. Bapak Ibu semua, pada debat yang kedua malam hari ini, di mana mengambil tema meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya. Tema ini tidak hanya menggambarkan harapan besar masyarakat Surabaya terhadap pemimpinnya, tetapi juga menjadi ujian bagi para calon untuk memaparkan visi, misi, serta program kerja yang konkret dan realistis dalam rangka memajukan Surabaya ke arah yang lebih baik. Sebagai Ketua KPU Kota Surabaya, saya ingin menggarisbawahi bahwa debat ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk mengetahui lebih jauh tentang para calon pemimpin kota ini. Melalui debat ini kita semua berharap agar setiap pasangan calon dapat menyampaikan gagasan mereka secara terbuka, adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyimak debat ini, sehingga nantinya dapat menentukan pilihan dengan bijaksana, berdasarkan kualitas, integritas, serta komitmen para calon terhadap kemajuan kota Surabaya. KPU sebagai penyelenggara pemilihan berkomitmen untuk memastikan proses ini berjalan dengan lancar, transparan, akuntabel. Kami pun juga berharap agar pasangan calon dapat menjunjung tinggi semangat sportivitas, menjaga etika, dan menghindari hal-hal yang berpotensi memicu konflik. Mari kita jaga bersama keharmonisan dan kedamaian di tengah perbedaan, karena bagaimanapun juga kita semua adalah bagian dari keluarga besar masyarakat Kota Surabaya. Akhir kata, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk menyukseskan acara ini, termasuk seluruh jajaran panelis, KPU, Bawaslu, aparat keamanan, serta semua yang terlibat. Semoga debat publik ini pun dapat memberikan pencerahan dan manfaat bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya. Sementara itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Bapak Suprayitno selaku dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya yang baru saja menyampaikan sambutan pada debat publik kedua malam hari ini. Bapak Ibu hadirin, tamu undangan yang kami hormati dan pemirsa, selanjutnya sebelum kita melanjutkan agenda berikutnya pada debat publik kedua malam hari ini, sejenak marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar rangkaian acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar, aman dan sukses. Untuk itu doa akan dipimpin oleh Ketua MUI Kecamatan Genteng Surabaya. Yang kami hormati, Bapak Muhammad Taufik, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bermunajat, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar acara debat publik wali kota dan wakil wali kota Kota Surabaya berjalan lancar. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bin niyati doa al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafini ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayi'at wa tarfa'na min dakal darajat wa tuballighuna asy'ariyat min jamil khairat hayati wa abatal mamat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah. Pada saat ini hadir bersama di tempat ini dalam acara debat publik kedua calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Untuk itu ya Allah kami mohon semoga rangkaian acara ini mendapatkan berkah dan ridho-Mu. Ya Allah yang Maha Kuasa, jadikanlah momentum debat publik kedua calon wali kota dan wakil wali kota saat ini memberikan kemanfaatan untuk membangun kota Surabaya yang tercinta. Ya Allah, ya Wadud, berikanlah kekuatan, kesabaran, kelancaran calon wali kota dan wakil wali kota yang saat ini menjalani tahapan debat publik kedua dengan baik. Berikanlah pula kemampuan, keikhlasan bagi seluruh penyelenggara pilkada serentak saat ini agar bisa bekerja dengan adil dan amanah demi pilkada serentak aman dan damai. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal ma'abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Bapak-Bapak yang sudah berkenan untuk memimpin doa dalam rangkaian acara debat publik kedua pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2024. Baik, betul sekali Helby. Dan Bapak Ibu dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Di debat publik kedua pada malam hari ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya telah menunjuk tim panelis untuk bertugas dalam menyusun pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2024. Untuk itu, kami akan kenalkan kepada Anda sosok para panelis yang terdiri dari profesional dan akademisi ini. Dan inilah para panelis. Panelis yang pertama. Mohon berkenan berdiri jika kami panggil nanti Bapak Ibu. Dr. Agus Mahfud MSI, Koordinator Prodi Sosiologi Visipol Universitas Negeri Surabaya. Lutfi Saksono SPD MPD, Kepala Pusat Bahasa Lembaga Pendidikan dan Sertifikasi Profesi Universitas Negeri Surabaya. Dr. Agus Mahfud Fauzi MSI, Koordinator Prodi Sosiologi Visipol Universitas Negeri Surabaya.
Berikutnya Bapak Ibu hadirin, Dr. Sasongko Budi Susetyo, CPA, CPMA, dosen Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya. Berikutnya Dr. Yusuf Abrosi MMT, dosen jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dan kami turut mengucapkan selamat malam dan juga selamat datang dan kepada Dr. Sri Setiaji SH MHUM, dosen Fakultas Hukum Untak Surabaya. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk tim panelis yang bertugas pada malam hari ini merumuskan soal pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya tahun 2024. Baiklah Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati dan pemirsa khususnya Anda warga Kota Surabaya. Langsung saja kita undang bersama di atas panggung kehormatan untuk pasangan calon kita malam hari ini. Baik, untuk itu kita berikan iringan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 1, Bapak Eri Cahyadi STMT Armuji dan juga Bapak Armuji ST. Boleh kita berikan iringan tepuk tangan? Baik, sekali lagi kami undang dengan hormat Bapak Eri Cahyadi STMT dan Bapak Armuji ST. Sekali lagi Bapak Ibu boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan juga dengan parpol pengusul yaitu PDIP, Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, PKS, PSI, Partai Demokrat, PAN, Partai Nasdem, P3, Partai Berindo, Partai Buruh, Partai Hanura, Partai Gelora Indonesia, Partai Umat, PBB, Partai Garuda, dan juga PKN. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih atas semangat apresiasi Anda. Dan tentunya sebelum kita memulai rangkaian acara debat publik kedua malam hari ini, terlebih dahulu Bapak Ibu kita akan berkomitmen bersama, tidak hanya untuk pasangan calon, tapi juga untuk mendukung pasangan calon dan Bapak Ibu hadirin untuk mematuhi tata tertib debat publik kedua malam hari ini. Untuk itu Bapak Ibu bersama kita saksikan inilah dia video tata tertib pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2024. Selamat menyaksikan. Tata tertib debat publik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2024. Tata tertib audiens saat debat berlangsung. Di dalam area debat, pendukung paslon dan undangan tidak diperkenankan membawa bahan kampanye, alat peraga kampanye, dan atribut kampanye pasangan calon. Selama acara debat berlangsung, pendukung paslon dan undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakkan yel-yel maupun slogan, membuat kegaduhan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pasangan calon, moderator, dan panelis. Selama debat berlangsung, handphone dan alat komunikasi lain dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight handphone maupun kamera. Aturan debat publik. Jawaban pasangan calon tidak boleh melebihi dari waktu yang ditentukan. Jawaban pertanyaan dari moderator dijawab oleh pasangan calon sesuai waktu yang ditentukan dan dapat saling melengkapi. Pasangan calon menjawab pertanyaan dari panelis dalam 5 subtema yang berbeda, serta menjawab pertanyaan dari warga yang telah disaring dan dikumpulkan oleh tim panelis. Visi dan misi pasangan calon harus sesuai dengan visi dan misi yang diserahkan kepada KPU Kota Surabaya. Pasangan calon harus mengikuti panduan dari moderator selama debat publik berlangsung. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, itu tadi adalah tata tertib debat publik kedua malam hari ini. Baik, untuk itu sebelum kita nantinya akan mendengarkan visi misi oleh pasangan calon, kita akan kembali mengundang yaitu Ketua KPU Surabaya Bapak Suprayetno untuk naik ke panggung kehormatan beserta dengan tim panelis untuk menyerahkan materi pertanyaan yang telah disusun. Baik. Kami persilahkan. Silakan, kami persilakan untuk koordinator dan tim panelis, sekaligus juga turut kami undang Ketua KPU Kota Surabaya untuk mengikuti dan melakukan proses serah terima soal yang sesaat lagi Bapak Ibu kita akan ikuti untuk proses dari
nantinya pendalaman visi misi dengan penguatan pertanyaan dari tim panelis. Baik, kita akan saksikan bersama, inilah dia penyerahan dari pertanyaan Betul, oleh... masih disegel Bapak Betul. Ibu hadirin, yang artinya masih terjaga kerahasiaannya. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Dan diserahkan secara langsung oleh koordinator tim panelis kepada Ketua KPU Surabaya. Monggo berkenan, kemudian itu, diserahkan. kami akan persilakan untuk terima. Ketua KPU Kota Surabaya dan tim panelis untuk berkenan kembali ke tempat. Matur nuwun, terima Terima kasih kasih. Bapak-bapak sekalian dan selamat bertugas. Dan juga amplop telah kami terima. Dan nantinya kita akan bersama-sama menyaksikan untuk penataan dari amplop. Dapat kita saksikan bersama Bapak Ibu dan juga pemirsa bahwa masih tersegel, tertutup, yang artinya ini masih terjaga kerahasiaannya. Baik, mohon izin Bapak Ibu. Baik, mohon izin Bapak Ibu, kami akan membuka dan bismillahirrahmanirrahim kami akan terlebih dahulu untuk meletakkan pada kotak-kotak yang sudah tersedia. Baik, dapat kita saksikan bersama Bapak Ibu, inilah nanti list dari pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis, nanti akan dijawab langsung oleh pasangan calon untuk mendalami visi misi, program kerja, gagasan maupun idenya. Baik. Baik, kita akan bantu menata terlebih dahulu Bapak Ibu, di mana amplop-amplop ini adalah rumusan soal yang sudah dirumuskan oleh tim panelis yang nanti akan kita bersama saksikan pada segmen berikutnya untuk nantinya dalam segmen penajaman maupun pendalaman visi misi dari masing-masing pasangan calon. Betul sekali Helmi. Untuk itu saat ini kita sudah berada di segmen pertama, yaitu pemaparan visi misi dan juga program kerja. Dan terlebih dahulu kami akan menjelaskan kepada pasangan calon terkait tentang mekanisme dari pemaparan visi misi pada malam hari ini. Kami akan berikan waktu kepada Anda untuk memaparkan visi misi Anda 3 menit dan dimulai dari Anda berbicara. Untuk itu kami persilakan untuk dapat berdiri kepada Bapak Eri dan juga Bapak Armuji untuk mempersiapkan. Waktu Anda untuk menyampaikan visi misi adalah 3 menit, dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ketua KPU bersama seluruh jajarannya, Ketua Bawaslu bersama seluruh jajarannya, para panelis, ketua partai politik dan semua undangan yang luar biasa. Surabaya sudah melewati transformasi dari masa ke masa yang dimana kita harus bisa beradaptasi. Dan disitulah berbagai macam polemik sudah kita lewati. Tapi terbukti dengan budaya arek dan egaliter, kita bisa melewati itu semuanya. Terbukti pada waktu kami, Eri Armuji memimpin kota Surabaya hanya 3,5 tahun. 1,5 tahun kita efektif, 2 tahun kita bergelut dengan COVID. Terbukti dengan budaya egaliter kita, dengan rasa gotong royong dan guyup rukun kita, maka kita bisa melewati COVID menjadi kota yang terbaik dalam penyelesaian COVID. Juga kita bisa menjadi kota layak internasional. Kita juga bisa menjadikan kota ini menjadi kota yang terbaik dalam pelayanan publik, menjadi sakitnya AA. Juga kita ini selalu bisa bergotong royong. Itulah yang menunjukkan bahwa kita tidak bisa kerja sendiri. Kita selalu kerja bersama. Ini yang menjadikan kota Surabaya menjadi kota kelas dunia. Maka untuk anak cucu kita, maka Surabaya harus menjadi kota kelas dunia. Maka yang menjadi visi kita adalah transformasi Surabaya menuju kota dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan. Kota dunia yang penuh, yang bisa mensejahterakan. Tapi jangan pernah lupa, gotong royong, guyup rukun, egaliter. Itulah yang menjadi tekad kita, kekuatan kita. Agar bisa memakmurkan seluruh warga kota Surabaya dengan transportasinya, dengan pendidikannya, dengan pembangunannya, dengan tata ruang yang bagus, dengan lingkungannya. Maka disitulah kita bisa menjadi kota dunia yang penuh dengan kesejahteraan untuk warga kota Surabaya. Dengan ramainya digitalisasi, tentunya kita Eri Armuji ingin memberikan tempat kepada anak-anak muda, kepada generasi-generasi Gen Z maupun anak-anak milenial untuk bisa mengaktualisasikan, untuk bisa mereka memproduk apa yang menjadi ide dan gagasan mereka. Ini tentunya
menjadi kewajiban kami memberikan suatu wadah. Wadah nanti di tempat-tempat kecamatan akan kita berikan suatu tempat untuk mereka berekspresi, bereaksi, dan sesuai dengan karakter anak-anak muda yang sekarang. Oleh karena itu, kebudayaan juga tidak ketinggalan. Kebudayaan itu adalah seni budaya yang mana kita mempunyai suatu karakter tersendiri. Seni di mana tari remo kita angkat untuk menjadi tarian internasional. Oleh karena itu kita berkomitmen kebudayaan juga. Waktu habis. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin untuk penyampaian visi misi dari pasangan calon nomor urut 1. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Dan pemirsa Bapak Ibu hadirin, kita akan kembali di segmen berikutnya nanti. Di mana segmen 2 kita akan berada pada penajaman dan pendalaman visi misi dengan menjawab pertanyaan dari tim panelis. Tentunya sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, memajukan dan menyelesaikan persoalan daerah. Untuk itu tetaplah bersama kami di debat publik kedua pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya tahun 2024. Baik Bapak Ibu dan juga hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di debat publik kedua pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya tahun 2024. Saat ini kita sudah berada di segmen kedua di mana ini merupakan penajaman visi misi yang nantinya pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh tim panelis dengan mengusung tema memajukan dan menyelesaikan persoalan daerah. Betul sekali Sadana Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, sebelum nantinya kami memberikan kesempatan untuk paslon menjawab pertanyaan, terlebih dahulu kami persilakan untuk paslon berada di area meja fishbowl, kemudian mengambil bola angka yang menentukan soal pertanyaan Anda. Silakan, satu dipilih untuk menentukan angka berapa. Baik, silakan boleh ditujukan kepada hadirin dan pemirsa. Angka yang sudah dipilih adalah 5. Anda memilih, boleh silakan untuk diletakkan terlebih dahulu ke fishbowl kosong. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terlebih dahulu kami persilakan kembali ke tempat. Ada 5A dan 5B terlebih dahulu juga Bapak Ibu hadirin. Kami persilakan untuk paslon memilih yang mana, 5A atau 5B? Boleh dengan mikrofon? Boleh dengan mikrofon? 5A. Baik, 5A silakan. Baik. Dapat kita saksikan bersama Bapak Ibu dan juga pemirsa bahwa amplop masih tertutup, tersegel, terjaga kerahasiaannya. Untuk itu kami akan buka dan juga membantu untuk membacakan pertanyaannya kepada paslon di segmen kedua ini. Baik, akan kami bantu bacakan, mohon untuk dapat disimak dengan baik Bapak, karena kami hanya akan memberikan dan membacakan pertanyaan ini satu kali saja. Baik. Berdasarkan data Air Quality Index atau AQI, kualitas udara di Surabaya masuk dalam kategori sedang hingga tidak sehat, terutama di wilayah yang padat industri. Di sisi lain, dalam RPJMD Kota Surabaya disebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan harus menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang merupakan salah satu prioritas dengan target Surabaya menjadi kota hijau pada tahun 2030. Pertanyaannya adalah bagaimana rencana dan upaya paslon untuk melestarikan lingkungan, memperbaiki kualitas air, dan mengurangi polusi udara tanpa menghambat perkembangan investasi di sektor industri. Dan waktu Bapak untuk menjawab adalah 3 menit. Dimulai dari Anda berbicara, silakan. Untuk kualitas udara yang ada di kota Surabaya, semuanya tergantung dengan transportasi, polusi disebabkan karena transportasi dan industri. Tapi itulah yang bisa mengurangi pengangguran di kota Surabaya. Karena itulah kota Surabaya
memberikan lingkungan ruang terbuka hijau yang kita pertahankan. Yang hari ini di kota Surabaya, ruang terbuka hijau kita adalah 22%. Selain itu, kita juga dengan tata ruang kita, memetakan tempat industri ada di mana. Tempat pemukiman ada di mana. Hari ini tempat industri ada di Sier, kita wujudkan di sana salah satunya. Sehingga akan terfokus di sana. Dan apa yang kita berikan? Kita memberikan memasang alat monitoring terkait kualitas udara. Dan 100% di sana adalah dalam kondisi baik dan kondisi sedang. Kita tidak hanya di satu tempat, tapi 3 tempat kita tempatkan. Inilah yang menunjukkan komitmen kita. Dan kita akan membangun hutan kota. Kita bekerja sama dengan PPWS, kita membangun tanaman-tanaman, berikan pohon. Itu menjadi komitmen kita untuk mengurangi polusi. Dan kita juga terhadap lingkungan kita. Bagaimana kita menjaga di kota Surabaya dengan memilah sampah dari rumah. Dengan menggunakan bank sampah. Dan kita punya bank sampah induk. Dan inilah yang menunjukkan bagaimana kita menjaga lingkungan kita dari persampahan dan kualitas yang ada di kota Surabaya. Bahkan tahun 2023 kita sudah 100% ODF. Semua memiliki jamban. Dan ketika ada wilayah yang tidak bisa memiliki jamban, maka kita buat IPAL komunal. Dan inilah yang kita lakukan untuk menjaga kualitas yang ada di tempat kita, termasuk kualitas air. Kita tidak memberikan izin kepada untuk mengambil air tanah. Dan kita selalu menjaga kualitas air itu. Dan kita satu-satunya di kota Surabaya terkait sampah, kita memiliki TPA Benowo. Yang mengolah sampah menjadi energi listrik, dan inilah yang menunjukkan bahwa kita bisa bergerak untuk itu. Dan insya Allah kita terus berkomitmen menjaga bagaimana polusi udara kita lakukan dengan cara menanam pohon, menjaga kualitas air, menjaga lingkungan yang kita lakukan. Dan itu terbukti, matur nuwun untuk warga kota Surabaya. Yang hari ini alat itu bisa menunjukkan bahwa Surabaya dalam kondisi baik dan kondisi sedang udaranya. Inilah jangan pernah lelah berhenti untuk memberikan dan menjaga lingkungan yang insya Allah kita bisa meninggalkan kota Surabaya, memberikan kota Surabaya untuk anak cucu kita dalam suasana, dalam lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, dan kualitas air, kualitas sampah yang selalu menjadi perhatian kita. Matur nuwun, sukses untuk warga Surabaya. Habis, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi lebih meriah Bapak Ibu hadirin untuk pasangan calon nomor urut 1 malam hari ini yang baru saja menjawab pertanyaan dari tim panelis. Kita akan jeda lebih dahulu Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan pendalaman maupun pemantapan dari visi misi dari masing atau lebih tepatnya dari paslon yang sesaat lagi akan bersama kita dengarkan untuk penguatan melalui pertanyaan dari tim panelis. Untuk itu tetaplah bersama kami di debat publik kedua pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya tahun 2024. Kami di debat publik kedua pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2024. Boleh kita berikan iringan tepuk tangan untuk semangat kepada pasangan calon dalam nantinya di segmen ketiga ini masih sama mekanismenya seperti segmen yang sebelumnya. Akan dijelaskan kembali oleh rekan saya Helby. Betul sekali Standana, Bapak Ibu hadirin dan pemirsa. Pada segmen 3 ini masih sama dengan segmen kedua atau segmen sebelumnya. Masih di penajaman maupun pendalaman visi misi dari pasangan calon. Bedanya adalah pada segmen 3 ini pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari tim panelis sebanyak 2 kali pertanyaan dan 2 kali untuk menjawab. Waktunya masih sama, masing-masing 3 menit nanti akan kami berikan kepada pasangan calon. Dan mekanisme berikutnya juga masih sama untuk memilih soal dari pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh tim panelis ini. Kami persilakan terlebih dahulu untuk memilih bola angka. Silakan
Bapak-bapak sekalian, kami persilakan untuk bisa mendekat ke fishbowl. Silakan Anda memilih angka dan kami akan berikan pilihan untuk abjadnya. Silakan. Boleh kemudian diarahkan kepada hadirin dan pemirsa. Kita persilakan untuk menunjukkan kepada hadirin dan pemirsa angka 4. Baik, kami persilakan untuk meletakkan terlebih dahulu ke fishbowl kosong. Dan kami persilakan untuk bisa kembali berdiri di area tempat duduk. Untuk bersama kami juga persilakan. Pak Heri dan Pak Armuji, silakan Anda memilih A atau B? Baik, B. Masih tersegel, kita tunjukkan terlebih dahulu. Bapak izin, Bapak Ibu pemirsa masih tersegel, akan dibuka oleh Sandana. Dan kita akan bacakan sesaat lagi untuk soal subtema 4B, kompetensi ketenagakerjaan dan peningkatan SDM. Mohon disimak. Merujuk pada RPJMD Kota Surabaya tahun 2021-2026 dicanangkan visi Surabaya menuju kota dunia. Dalam bidang pembangunan olahraga, hal ini tentunya juga harus diimbangi dengan pembinaan SDM atlet dan ekosistem olahraga sehingga mampu lebih berprestasi secara global. Di sisi lain, perlu ada peningkatan prestasi olahraga yang signifikan dalam kancah global. Pertanyaannya adalah, apabila nanti paslon terpilih untuk memimpin kota Surabaya, apa inovasi program dan indikator capaiannya untuk mempercepat peningkatan prestasi warga kota Surabaya dalam bidang olahraga di kancah internasional? Kami persilakan untuk menjawab pertanyaan adalah 3 menit dimulai dari Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Jadi Surabaya ini adalah kota para gudangnya atlet. Suatu contoh pada legenda-legenda yang terdahulu, di era tahun 70-an ada yang namanya Sarengat. Itu pelari sprint dari Surabaya. Di era 90 ada sprinter wanita tercepat di Asia, yaitu Henny Mastepela. Itu juga dari Surabaya. Oleh karena itu kita berkomitmen. Kita mempunyai tujuan paslon Eri Armuji ini untuk Surabaya tetap menjadi agen-agen atletik. Begitu juga di era tahun 2021 kemarin, ada pemanjat tebing dari Surabaya. Mereka menjuarai dunia. Mereka arek Mulyorejo yang namanya Aldi. Oleh karena itu, kita di sini sudah menunjukkan eksistensi kita. Membangun GBT, memperbaiki lapangan Gelora 10 November, begitu juga untuk yang indoor, GBT yang begitu luas kita bangun, baik itu untuk sepak bola, untuk lapangan voli indoor, maupun untuk anak balapan trek-trekan. Maka dari itu kita juga bekerja sama dengan yang namanya Universitas UNESA untuk sport science. Sport science ini adalah di mana olahraga terukur kayak balap sepeda, atletik, atau yang lainnya. Mereka bisa menggunakan dan dites secara sport science, secara teknologi. Baik itu mulai gizinya, baik itu mulai teknologinya, baik itu mulai fisiknya. Semuanya akan bisa terukur untuk bisa mencetak juara internasional. Maka dari itu komitmen kita selalu kita sampaikan bahwa Surabaya ini mempunyai tempat yang layak untuk pertandingan-pertandingan internasional. Suatu contoh kemarin bahwa Surabaya dipercaya untuk menggelar Piala Dunia. Di mana Surabaya beberapa kali mendapat tempat seperti itu. Ini membanggakan bagi kita. Ini menunjukkan bahwa kita memfasilitasi, kita membangun sarana prasarana olahraga. Ini untuk masyarakat kota Surabaya, untuk mereka bisa berprestasi dunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, harapan kita, ayo rek, arek-arek Surabaya yang dulu lapangan tor, begitu juga mereka mempunyai satu legenda atlet-atlet nasional di situ. Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama berolahraga untuk menjaga badan kita supaya tetap sehat, prestasi lebih diutamakan. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih.
Baik, kami akan persilahkan kembali kepada paslon untuk dapat mendekat ke meja fishbowl untuk mengambil kode soal yang nantinya akan kami bantu bacakan dan nanti paslon akan menjawab. Kami persilahkan. Monggo kembali untuk memilih angka berapa untuk bisa menentukan soal pertanyaan. Dan kemudian kami persilakan untuk lebih dahulu kepada hadirin dan pemirsa agar kita mengetahui bersama angka yang diambil adalah angka 1. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Izin diletakkan ke fishbowl kosong. Baik, ada pilihan tentunya A dan B. Lebih dahulu kami persilakan Pak Eri dan Pak Armuji untuk memilih A atau B. Baik, Baik, untuk pilihannya adalah amplop 1A. Dapat kita saksikan bersama Bapak Ibu bahwa amplop masih tersegel ya. Terjaga kerahasiaannya akan kami bantu buka dan juga bantu bacakan kepada paslon. Baik, mohon untuk dapat disimak dengan baik Bapak-Bapak. Untuk soal subtema 1, penataan ruang dan integrasi moda transportasi menuju kota dunia. Penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 merupakan integrasi penataan nasional, provinsi, dan daerah. Penataan kota merupakan replika dan cermin sebuah kota dengan klasifikasi sebagai kategorinya. Untuk menjadi kota dunia, kota Surabaya memerlukan penataan kota yang inovatif, strategis, ideal, dan progresif dengan mempertimbangkan demografi dan geografis. Dalam penataan ruang tentu saja harus memperhatikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi dan komitmen paslon agar keseimbangan program dan harapan penataan ruang dapat terlaksana sehingga menjadi legacy program yang berkelanjutan. Baik, kami akan berikan waktu kepada Anda 3 menit untuk menjawab, dimulai dari Anda berbicara, silakan. RT RW, rencana tata ruang wilayah, itu adalah hulu dari setiap perencanaan dan pembangunan kota Surabaya ini. Bagaimana kita memisahkan, bagaimana daerah pemukiman, daerah pariwisata, daerah perjas, yang akan bisa memberikan nilai tambah kepada investor yang akan datang ke kota Surabaya. Dan ini dijabarkan dengan rencana detail tata ruang kota. Disitulah kita bisa memetakan wilayah yang kita gabungkan dengan IMP, maka kita akan tahu dalam daerah pemukiman ini terdiri dari berapa rumah, berapa penduduk, dan semuanya akan kita bisa lakukan dengan perhitungan-perhitungan tata ruang wilayah. Agar apa? Agar pembangunan di kota Surabaya terkendali, mengacu kepada tata ruang, tidak merusak lingkungan. Karena dalam tata ruang juga ditetapkan ruang terbuka hijau. Ketika kita sudah mengetahui semua, maka pemerintah kota mengambil sebuah kebijakan di mana ada satu nakes, satu RW, membangun rumah sakit untuk mengetahui dari tata ruang sudah kelihatan akan digabungkan dengan IMB yang keluar dengan jumlah penduduk, maka kita tahu berapa rumah sakit yang kita butuhkan, berapa nakes yang kita butuhkan, ada pelayanan di balai RW, semua sejatinya untuk mengurai kemacetan. Karena rencana tata ruang wilayah ini dengan transportasi seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dan disinilah kita bisa mencegah kemacetan dengan transportasi yang terintegrasi. Disinilah maka ketika kita mengatakan pelayanan di balai RW, pendekatan rumah sakit di dekat dengan lingkungan penduduk, ini mengurangi kemacetan. Dan kemacetan inilah yang akan kita gerakkan dengan transportasi umum di kota Surabaya. Tetapi diingat di Surabaya, penduduknya itu 3,1 juta. Tapi kalau siang itu menjadi 7 juta. Karena Surabaya dibebani oleh penunjang, oleh Sidoarjo, Gresik. Karena itulah tata ruang wilayah kita, maka itu akan bergerak bersama. Kita akan ada LRT yang menggabungkan Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Mojokerto, dan Lamongan. Itu LRT dibangun bersama dengan pemerintah pusat yang akan beroperasi di tahun 2027. Dan tata ruang kita akan terkoneksi dengan Gresik dan Sidoarjo. Sehingga kita membangun, ada jalan mer, ada jalan terbuka, maka terkonek, Wiyung terkonek dengan Gresik. Maka itulah akan terjadi kemacetan yang bisa kita hindarkan. Transportasi umum
itu juga kita bisa jalankan dengan yang nyaman. Itulah pentingnya tata ruang wilayah yang didetailkan dengan rencana detail tata ruang kota. Dan ini akan terintegrasi dengan RT/RW provinsi dan RT/RW pusat yang akan ditumbangkan dalam RPJMD kita. Jadi RT/RW, RDTRK ini adalah kekuatan luar biasa Surabaya membangun menjadi kota dunia. Baik, waktu habis. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih, kami persilakan untuk Pak Eri kembali ke tempat. Silakan Sandana. Dan sesi menjawab pertanyaan di segmen ketiga ini telah usai Bapak Ibu. Kami masih ada segmen keempat di mana pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari panelis. Untuk itu tetaplah bersama kami di debat publik kedua pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya tahun 2024. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Anda semua Bapak Ibu. Dan pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami dan masih menyapa Anda dari lantai 5 Ballroom Mercury Surabaya Grand Mirama Hotel dalam gelaran debat publik kedua pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya tahun 2024. Dan kita sudah berada pada segmen 4 Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, di mana segmen 4 ini masih sama dengan segmen-segmen sebelumnya, di mana pasangan calon akan kembali menjawab pertanyaan dari tim panelis yang sudah dirumuskan, di mana soal yang sudah dirumuskan ini sesuai dengan isu-isu yang dicermati, sesuai dengan tema debat publik malam hari ini, yaitu memajukan dan menyelesaikan persoalan daerah. Dan bagaimana Sandana untuk mekanismenya di segmen 4 ini? Helby, Bapak Ibu dan juga pemirsa, seperti kita saksikan bersama bahwa amplop yang ada di depan kami ini tersisa ada 2. Untuk itu artinya adalah pasangan calon nantinya akan menjawab 2 pertanyaan. Namun sebelum itu tentu untuk menentukan pertanyaan apa yang akan dipilih, kami akan persilahkan kepada pasangan calon untuk mendekat ke meja fishbowl untuk mengambil kode angka apa yang nantinya untuk menentukan pertanyaannya. Kami persilahkan. Silakan Bapak, angka berapa yang akan diambil dan diperoleh. Terlebih dahulu kami persilahkan untuk mengarahkan kepada hadirin dan pemirsa, boleh nomor 2. Baik. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat dan 2. Ini juga tentu ada pilihannya, kami persilakan Pak Eri dan Pak Armuji. Pak Eri dan Pak Armuji untuk memilih 2A atau 2B, silakan. 2B, baik silakan. Kita akan bacakan untuk soal 2B masih tersegel, Bapak Ibu. Baik, untuk itu akan kami bantu buka dan bacakan kepada paslon. Mohon untuk dapat dicermati dengan baik Bapak-Bapak sekalian. Untuk subtema 2 merupakan problematika sosial dan potensi budaya lokal. Seni budaya lokal Surabaya yang sangat dikenal masyarakat Surabaya adalah tari remo, cula-culi, parian, dan ludruk. Namun budaya tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan budaya dari daerah lain. Contohnya, pantun dari Melayu yang hampir selalu dipakai dalam setiap event kegiatan dibandingkan dengan cula-culi atau parian khas Surabaya. Demikian juga budaya lokal kuliner masih sebatas dinikmati orang Surabaya sendiri. Budaya kuliner juga masih dirasa bersifat temporer karena hanya mengandalkan expo atau pameran UMKM, bazar Ramadan atau bazar Agustusan. Sehingga seakan-akan kuliner yang ditampilkan laku keras, padahal hal itu hanya sesaat. Jika dikomparasi dengan Bali, Surabaya masih perlu meningkatkan secara maksimal untuk menarik penonton atau penikmat dari luar Surabaya dan berbayar. Misi paslon minim berpihak pada budaya lokal hanya tertulis pada misi ke-6 pada sub C, yaitu pengembangan seni dan budaya tanpa penjelasan secara detail. Pertanyaannya adalah, bagaimana paslon membuat strategi dan kebijakan, langkah-langkah
terhadap potensi budaya lokal Surabaya yang belum terpublikasi dan terjual ke masyarakat level nasional dan internasional. Waktu Anda untuk menjawab Bapak-Bapak sekalian merupakan 3 menit, dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. Terima kasih. Jadi Surabaya ini terkenal dengan legaliternya. Jadi tegak lurus, orang sing opmo onoe, mereka akan melakukan apa saja. Oleh karena itu kita juga bukan membangun fisiknya saja. Tapi sumber daya manusia ini sing jangan dibangun. Makanya kita beberapa kali mengadakan suatu event. Barusan event yang terselenggara yaitu World Choir. Artinya kita menyelenggarakan paduan suara internasional. Di mana Surabaya sebagai penyelenggaranya. Diikuti oleh beberapa negara. Ada 10 negara, baik itu Asia maupun ASEAN, dan beberapa negara dari Eropa. Termasuk kota-kota provinsi yang ikut. Ini menunjukkan bahwa Surabaya ini sudah menjadi kota internasional budaya. Kita juga mempunyai suatu kegiatan, di mana pada saat saya menjamu orang Korea, di situ ada yang namanya kuliner rujak ulek cak durasim. Lempere tok, iki usiane wis 38 tahun. Sudah 3 generasi. Begitu dia makan, merasakan enaknya, dia mendengar bahwa katanya di Surabaya ada festival rujak ulek. Dan itu terselenggara secara internasional. Oleh karena itu, budaya-budaya itu gimana kita bisa mempopulerkan, bisa mengakses secara internasional, dan warga internasional bisa mengetahui. Maka kita peran serta kita menggandeng beberapa influencer dengan media sosialnya yang begitu tajam mereka bisa mensupport untuk mempromosikan daripada kebudayaan kita. Kita juga pernah menjadi barometer musik rock. Surabaya ini adalah gudangnya. Maka dari itu musik-musik seperti ini kita akan bisa dan tidak kalah dengan Korea. Korea ini bisa menggugurkan yang namanya musik rock dengan hip hopnya. Loh kenapa nggak bisa kalau kita benar-benar melakukan sumber daya itu kita beneri. Dan tarian-tarian yang namanya remo itu bisa ditingkatkan, diviralkan, maka akanlah bisa mengguncang dunia. Maka dari itu Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita sekali lagi akan membangun sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu penting sekali. Supaya peningkatan dan pengetahuan orang bukan cuma kita sebatas di kota Surabaya, tetapi kita secara internasional. Itu yang kita maksud. Terima kasih. Baik, masih ada waktu. Cukup Bapak? Baik, cukup. Terima kasih Bapak Ibu hadirin. Masih ada satu pertanyaan, Bapak-Bapak silakan. Kemudian kami kembali persilakan, betul, masih kami persilakan dengan hormat untuk bisa mendekat ke meja fishbowl, memilih kembali angka nomor berapa, masih ada Bapak, silakan. Silakan ditunjukkan kepada hadirin dan pemirsa nomor yang sudah diambil dan diperoleh adalah nomor 3, baik betul, biar fair begitu Bapak Ibu ya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat dan kami persilakan berikutnya untuk memilih. Baik, mohon bisa dipilih kode A atau kode B. Baik. Kode A, baik. Silakan untuk kode A, 3A, kita tunjukkan masih tersegel Bapak Ibu, masih terjaga kerahasiaannya. Kita akan bacakan untuk paslon, mohon disimak karena kami hanya membacakan dalam 1 kali. Baik. Subtema penggerak pertumbuhan ekonomi dan smart city dan masyarakat digital. Posisi kota Surabaya sangat strategis, menjadi penghubung untuk berbagai penunjang ekonomi nasional, mulai dari logistik, kebutuhan pangan, sektor jasa, jalur tol laut, dan sebagainya. Pada tahun 2023, produk domestik regional bruto atau PDRB Kota Surabaya mencapai 715 triliun rupiah lebih. Hal ini menjadikan kota Surabaya kontributor PDRB terbesar dan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan atau Gerbang Kertasusila.
Pertanyaannya adalah, bagaimana program dan komitmen paslon meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi kota Surabaya dan menjadi super hub megapolitan Jawa Timur sehingga dapat dimanfaatkan sebagai penggerak ekonomi bagi daerah lain. Masih sama, waktu untuk menjawab adalah 3 menit, dimulai dari Anda berbicara, silakan. Dengan matangnya IKN sebagai ibu kota Indonesia, negara Indonesia ini, maka Surabaya menjadi super hub kita. Kita menjadi super hub untuk Indonesia Timur. Dan kita ingat, Surabaya ini menjadi peti kemas terbesar di Indonesia. Ini berarti kita juga memiliki pelabuhan internasional yang luar biasa. Karena itulah kita akan bekerja sama dengan Pelindo. Bagaimana kita menggerakkan peti kemas dan juga kita menggerakkan pelabuhan internasional. Akan mendapatkan PAD kita akan bertambah. Bagaimana kita menata dengan truk yang akan masuk, bagaimana kita mengatur peti kemas yang akan masuk. Ini akan menjadi luar biasa untuk kota Surabaya. Yang kedua adalah super hub terkait destinasi kesehatan yang berstandar internasional. Surabaya ini memiliki rumah sakit tipe A, rumah sakit yang luar biasa. Sehingga kita bisa mengajak seluruh Indonesia Timur bahkan tidak berobat ke luar negeri, cukup di kota Surabaya. Bahkan di Surabaya sudah ada stem cell. Ini yang sangat luar biasa. Ini yang harus kita kembangkan. Sehingga ketika dia berobat di Surabaya, maka devisa yang keluar ke luar negeri bisa kita selamatkan. Dan otomatis akan menaikkan hotel, pendapatan kita. Dan sekaligus kita akan menaikkan pendapatan wisata dan UMKM kita. Bagaimana UMKM kita akan bergerak memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu yang ada. Dan secara otomatis, maka kita akan menjadi supplier terkait dengan UMKM untuk memenuhi kebutuhan yang ada di Indonesia Timur dan ibu kota negara Indonesia ini. Sekaligus kita akan bisa menjadi super hub ekonomi kreatif. Kita mengembangkan anak-anak muda. Bagaimana kita menjadi pusat untuk perfilman, fotografer. Dan kita bisa melatih semuanya dari yang tempat-tempat daerah-daerah lain untuk datang ke Surabaya untuk melakukan pelatihan-pelatihan itu. Inilah super hub yang bisa kita lakukan sehingga menambah PAD kota Surabaya. Selain itu, kita juga akan mengadakan super hub kota yang cerdas. Surabaya hari ini menjadi percontohan. Banyak tamu yang datang ke kota Surabaya. Maka secara otomatis ketika banyak yang melakukan pelatihan di Surabaya, banyak yang belajar ilmu di kota Surabaya, maka bergeraklah ekonomi kota Surabaya. Bergeraklah yang namanya hotel di kota Surabaya. Bergeraklah yang namanya mes di kota Surabaya. Maka ketika kita menjadi super hub, ketika kita matang IKN, maka kita menjadi tempat yang strategis kota Surabaya ini untuk menggerakkan seluruhnya Indonesia Timur, internasional, dan gerbang Kertasusila. Manfaatkan warga kota Surabaya. Inilah yang akan menjadi kekuatan besar kota Surabaya untuk menjadi kota yang dunia. Matur nuwun. Habis, boleh kita berikan tepuk tangan. Kami persilakan untuk paslon kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin, tamu undangan yang kami hormati dan pemirsa, kita sudah usai mengikuti segmen 4, menjawab 2 soal dari tim panelis. Tapi jangan beranjak dahulu dari tempat Anda, Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, karena di segmen 5 nanti akan ada yang berbeda, di mana nanti paslon akan menjawab pertanyaan dari warga kota Surabaya yang sudah dirumuskan oleh tim panelis. Untuk itu, tetaplah bersama kami di debat publik kedua pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya tahun 2024. Bapak Ibu dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita masih dalam acara
Debat publik kedua, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2024. Boleh kita berikan iringan tepuk tangan semangat untuk pasangan calon kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu dan juga Helmi, di segmen kelima ini ada perbedaan dari segmen-segmen yang sebelumnya. Di mana jika di segmen sebelumnya pasangan calon menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh tim panelis. Di segmen kelima ini pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari warga kota Surabaya yang tentunya sudah dikumpulkan dan disaring oleh tim panelis. Untuk itu sebelum itu kami akan mengundang terlebih dahulu kepada perwakilan dari tim panelis untuk dapat menuju ke panggung kehormatan untuk menyerahkan 2 amplop berisi pertanyaan dari warga kota Surabaya. Kami persilahkan Bapak, untuk itu akan diterima oleh rekan kami Helmi. Terima kasih Sadana. Kami persilahkan Bapak untuk berkenan menyerahkan kepada kami soal atau 2 soal dari warga kota Surabaya. Boleh kita tunjukkan kepada hadirin dan pemirsa, masih tersegel. Izin kami terima Bapak. Terima kasih. Tim panelis menerima pertanyaan dari warga, jumlahnya ada 13. Mengingat rundown yang sudah disusun, maka panelis memilih 2 pertanyaan yang cukup representatif bagi warga kota Surabaya. Demikian. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Bapak dari tim panelis yang sudah memberikan kepada kami pertanyaan dari warga kota Surabaya. Ada 2 amplop Bapak-Bapak yang nantinya akan dijawab secara bergantian dengan waktu yang sama 3 menit. Kita akan awali dari amplop yang pertama. Masih tersegel, boleh kita arahkan kembali. Kita akan dengarkan pertanyaan yang kita persilahkan untuk disimak dengan seksama karena kami hanya membacakan 1 kali kesempatan. Di era globalisasi dan digital ini, kota Surabaya telah berkembang menjadi kota metropolitan yang modern. Tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh media sosial sangat mempengaruhi generasi muda. Di sisi yang lain, Surabaya perlu dibangun berdasarkan moral agama. Oleh karena itu, generasi muda perlu dibekali pendidikan agama yang berwawasan global. Terkait hal tersebut, adakah rencana program dari Pemkot Surabaya untuk memberikan beasiswa bagi siswa atau pemuda yang hafal Al-Quran, hafiz Quran untuk menempuh pendidikan sarjana di Universitas Islam terkenal di luar negeri, misalnya Al-Azhar? Silakan paslon untuk menjawab. Waktu Anda 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Jadi Surabaya sudah melakukan apa yang tadi ditanyakan. Jadi anak-anak penghafal kitab suci, agama apapun, itu kita berikan suatu insentif. Supaya mereka terpacu, mengajak teman-temannya untuk bisa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun agamanya. Maka dari itu untuk peningkatan-peningkatan berikutnya, bahwa bagi mereka yang menjuarai kegiatan mungkin festival apa yang bersifat keagamaan, mereka juga akan kita berikan suatu insentif di mana mereka akan belajar dan menekuni pembelajaran itu di fakultas-fakultas keagamaan yang terkenal. Oleh karena itu mungkin Pak Wali Kota akan bisa menambahkan apa yang telah menjadi program pemerintah kota yang sudah kita lakukan maupun yang akan datang. Kita punya komitmen untuk pendidikan anak muda. Kita sudah menyekolahkan 3.500 anak muda di seluruh perguruan tinggi yang ada di tanah air. Sekaligus juga kita memberikan kemampuan kepada dokter untuk meningkatkan mengambil dokter spesialis. Ini agar pendidikan kesehatan Surabaya juga akan semakin meningkat. Dan inilah komitmen yang sudah kita lakukan. Para guru yang kita sudah sekolahkan S2, ini juga agar apa? Pada akhirnya untuk menaikkan SDM unggul di kota Surabaya. Dan ini yang terus kita lakukan. Dan tadi disampaikan oleh Cak Ji terkait dengan pemberian apresiasi kita kepada penghafal Al-Quran. Ketika Al-Quran contohnya adalah agama muslim, maka dia bisa
meneruskan pendidikan ketika hafal berapa juz dia bisa meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi Islam seperti Sunan Ampel. Dan inilah yang terus kita lakukan. Ketika kita juga akan mengembangkan, bisa meneruskan pendidikan di luar negeri, kita juga akan menyesuaikan dengan fiskal kemampuan daerah kita. Tapi pada intinya, kita tidak akan pernah berhenti untuk menggerakkan pendidikan untuk pemuda. Kita hari ini fokus kepada SMA dan SMK yang ingin meneruskan kuliah. Ketika dia tidak memiliki biaya dan biaya mahal, maka kita siap memberikan beasiswa. Dan yang terpenting, akhlakul karimah, akidah agama yang kuat. Maka itulah akan membawa putra-putra terbaik kota Surabaya akan menjadi pemimpin yang memiliki kekuatan untuk selalu menebarkan amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad fisabilillah. Jika itu dikuatkan dengan dasar agama, maka insya Allah Surabaya akan menjadi berkah. Surabaya akan menjadi kota yang baldatun, thayyibatun, warobun kofur. Dan pendidikan-pendidikan agama terus akan kita tingkatkan, tidak hanya di perguruan tinggi tapi sampai dengan Balai RW. Itulah komitmen kita. Baik, waktu habis. Terima kasih. Berikutnya kami akan membacakan satu pertanyaan berikutnya. Masih dari pertanyaan warga kota Surabaya. Bogo, silakan masih tersegel Bapak Ibu. Sandana silakan dibuka. Karena tentu kalau masih tersegel artinya masih terjaga kerahasiaannya. Silakan Sandana untuk dibacakan. Monggo Baik, Bapak. mohon untuk dapat disimak baik-baik pertanyaan dari warga ini. Untuk IPT atau surat ijo yang dijadikan HGB di atas HPL, kenapa cuma kelurahan tertentu saja yang bisa? Sedangkan kelurahan lain tidak bisa. Kok sepertinya ada diskriminasi? Apa ini memang ada aturannya? Baik, waktu Anda untuk menjawab Bapak adalah 3 menit. Dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. Saya juga menjelaskan sekaligus dengan surat ijo. Surat ijo ini kami komitmen sejak tahun 2021. Kami ingin membebaskan surat ijo dengan sertifikat. Dan kami didampingi oleh KPK dan BPK sejak saat itu. Kami terus bergerak ke Menteri ATR, pendampingan. Dan akhirnya bulan September tahun 2022, setahun kami berjuang, akhirnya kami bertemu dengan Pak Menteri. Dan ternyata ketika kita sudah dilihat datanya, dan beberapa permasalahan inkrah, maka tetap menjadi aset pemerintah kota, maka disitulah Menteri mengeluarkan surat pada bulan Desember 2022, maka semuanya bisa dilakukan dengan HGB di atas HPL selama 80 tahun. Jadi 30 tahun, pertama 20 tahun dan 30 tahun dengan biaya serendah-rendahnya, yaitu Rp275 per meter persegi per tahun. Yang jalannya di bawah 8 meter, yang di atas 8 meter Rp550 per meter. Dan ini untuk bangunan yang sampai dengan 200 meter. Dan inilah komitmen yang bisa dijadikan, diberikan kepada ahli waris juga bisa diperbolehkan dan dipinjamkan ke bank dengan hak tanggungan. Itu diperbolehkan dalam surat edaran menteri itu. Mohon maaf ngapunten, kami tidak bisa melanggar aturan itu. Itulah perjuangan yang sudah kami lakukan dengan Cak Ji. Maksimal ternyata tidak bisa diberikan melalui sertifikat tapi bisa diberikan HGB di atas HPL. Itulah perjuangan maksimal yang kami berikan. Dan terkait dengan itu semuanya, hari ini banyak yang sudah kita lakukan dengan BPN. Bagaimana percepatan HGB di atas HPL. Karena itu sudah hari ini sudah seratusan yang mengusulkan HGB di atas HPL. Tapi mohon maaf, belum semua kelurahan yang ada IPT atau surat ijonya HPL. Sekarang lagi berproses, jadi tidak ada kalimat yang ditolak. Kami akan melakukan itu semua dengan HGB di atas HPL, dengan biaya serendah-rendahnya yang ada di dalam aturan surat edaran menteri, maka kita akan jalankan bersama. Ayo warga Surabaya sing duwe surat ijo. Inilah perjuangan yang sudah kita lakukan secara maksimal. Agar ini bisa menjadi HGB di atas HPL selama 80 tahun, ayo kita urus bareng di BPN. Dan saya akan bergerak bersama mendampingi jenengan. Agar apa? Agar ini tidak ada lagi double ketika sewa dan PBB. Cukup dengan membayar PBB saja. Dan insya Allah dengan model yang seperti ini maka tidak ada yang melanggar hukum. Kalau kami mensertifikatkan itu hak milik, maka kami akan ada di depan melanggar hukum. Ngapunten saestu demi Allah untuk seluruh warga surat ijo. Dan ini insya Allah akan menjadi contoh penyelesaian. Bukan hanya surat ijo, tapi semua tanah negara yang ada sekarang tanah PT KAI. Itu disampaikan Pak Menteri. Ini akan menjadi solusi
tidak hanya di surat ijo milik pemerintah, tapi tanah yang ada di milik PT KAI dan tanah negara. Dan semoga inilah yang bisa memberikan kebahagiaan kepada seluruh warga kota Surabaya yang ada di tanah IPT maupun tanah negara lainnya. Insya Allah kita akan berjuang bersama memberikan kesejahteraan untuk warga kota Surabaya. Matur nuwun. Waktu habis, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin. Sandana. Baik, telah kita ikuti bersama yaitu penyampaian dan juga pendalaman visi misi dari segmen pertama hingga segmen kelima ini Helmi dan juga pemirsa. Dan juga kami akan kembali di segmen keenam yaitu segmen terakhir. Yang nantinya paslon akan menyampaikan closing statementnya. Untuk lebih meyakinkan khususnya warga kota Surabaya untuk memilih nantinya di hari Rabu tanggal 27 November 2024. Untuk itu tetaplah bersama kami di debat publik kedua pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya tahun 2024. Kami segera kembali. Bapak Ibu hadirin, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Anda, apresiasi luar biasa. Masih terjaga semangatnya hingga di segmen akhir ini. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, kita sudah berada pada segmen 6, segmen pamungkas ataupun segmen terakhir pada debat publik kedua. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya tahun 2024. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, kalau tadi dari segmen ke segmen kita sudah mendengarkan pasangan calon menyampaikan visi misi kemudian juga penawaran program kerja untuk membangun Kota Surabaya 5 tahun ke depan. Pasangan calon juga sudah menjawab pertanyaan dari tim panelis dan juga pertanyaan dari perwakilan warga Kota Surabaya. Pada segmen ini kita akan mendengarkan closing statement atau pernyataan penutup dari pasangan calon tentunya sesuai dengan tema debat publik kedua malam hari ini yaitu memajukan dan menyelesaikan persoalan daerah. Sandana. Untuk itu kami persilahkan kepada pasangan calon untuk memaparkan closing statementnya. Kami berikan waktu kepada Anda 3 menit dimulai dari Anda berbicara, kami persilahkan. Matur nuwun untuk seluruh warga kota Surabaya yang telah membangun kota Surabaya dengan hati dan mengajarkan bahwa kita tidak berdiri sendiri. Matur nuwun kepada seluruh praktisi, akademisi, pengusaha dan seluruh elemen masyarakat, RT, RW, LPMK dan seluruh kader dan seluruh warga kota Surabaya. Dan saya juga mohon doanya untuk tanggal 27 November kita bisa saling bersama membangun kota Surabaya ini. Setiap doa jenengan, setiap tahajud jenengan, setiap bacaan kitab suci jenengan, setiap di rumah ibadah jenengan. Ayo kita membangun kota Surabaya dengan hati dan kebersamaan. Mohon dampingi kami, bersamai kami untuk memberikan Surabaya menjadi kota yang lebih baik lagi daripada hari ini. Tentunya dari sekian apa yang sudah kita lakukan. Mulai debat pertama sampai sekarang, tadi sudah kita jelaskan. Sudah gamblang dan clear. Maka dari itu ada 3 kata penting yang perlu saya sampaikan kepada warga kota Surabaya. Yang pertama, saya minta tolong. Yang kedua, maaf. Yang ketiga adalah terima kasih. Tolong kepada seluruh warga Surabaya, jagalah perdamaian, jagalah kecintaan kita terhadap kota ini. Tolong tanggal 27 November, hari Rebo Legi, kita berangkat bersama-sama ke tempat TPS. Karena calonnya cuma 1, karena calonnya tunggal, mari kita coblos nomor 1. Yang kedua, maaf kepada seluruh warga kota Surabaya. Karena ada 1.300 sekian RW, 9.600 RT. Mungkin ada yang belum kita kunjungi berdua bersama Pak Erik. Mungkin kita waktu berkunjung mohon maaf, kita tidak ada sopan santunnya. Terima kasih terutama kepada partai pengusung yang telah memberikan kepercayaan kita berdua. Terima kasih kepada kedua orang tua kami yang telah membina kami sampai kami bisa di sini. Terima kasih kepada KPU yang telah menyelenggarakan secara profesional, kepada Bawaslu yang telah memberikan pengawasan secara aktif di lapangan. Kepada seluruh warga Surabaya, marilah kita bersama-sama
untuk menjaga kota ini. Pak Ari Anza. Pak Ari Ani. Bajul ijo mangan kupat, ayo kerja bareng gawe Surabaya hebat. Nang Gunung Anyar ketemu RG, ojo ambiar milio nomor siji. Matur nuwun untuk seluruh warga kota Surabaya yang luar biasa. Saya titipkan kota Surabaya kepada jenengan. Karena jenengan adalah pemimpin sejati di kota Surabaya ini. Matur nuwun, nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin wal muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon berkenan berada di tengah panggung kehormatan. Bapak Ibu hadirin, dengan penyampaian closing statement tadi, artinya usai sudah jalannya debat publik kedua pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2024. Terima kasih untuk penyelenggara yang sudah mempersembahkan debat publik malam hari ini, yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya. Untuk itu kami turut mengundang Ketua dan anggota KPU Kota Surabaya untuk berada di panggung kehormatan. Turut juga kami mengundang kepada Ketua Bawaslu Kota Surabaya dan jajaran untuk berada di panggung kehormatan. Dan juga turut kami mengundang tim panelis, monggo juga bersama-sama di panggung kehormatan mendampingi dari pasangan calon pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu hadirin. Persilakan kepada Bapak-Bapak sekalian untuk dapat bergabung di panggung kehormatan. Baik. Untuk itu telah kita ikuti bersama debat publik kedua pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2024. Untuk itu Bapak Ibu boleh berikan iringan tepuk tangan untuk debat publik kedua pada malam hari ini yang sudah berjalan dengan lancar. Tentu saja ini menjadi suatu momentum bagi kita semua untuk nantinya kita bersama-sama menggunakan hak pilih kita di tanggal 27 November 2024 untuk nantinya bisa melakukan pencoblosan sesuai hati nurani Anda. Karena pilihan Anda menentukan masa depan kota Surabaya. Untuk itu saya Sadana Lakshmi dan saya Helmi Kahab pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.